Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu yang selalu baru dan selalu hadir setiap hari. Terima kasih untuk anugerah itu Tuhan. Dan saat ini kami juga berterima kasih karena Engkau menyapa kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap disirami dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini terambil dari Bilangan 33 ayatnya yang kelima. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu. Dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Kerusakan akibat rayap seringkali baru disadari ketika kondisinya sudah parah. Dari luar sebuah rumah atau perabot tampak kokoh, tetapi di dalam kayunya telah keropos karena rayap dibiarkan berkembang. Masalahnya bukan karena rayap itu besar, melainkan karena keberadaannya dianggap sepele. Demikian pula dalam kehidupan rohani, kompromi yang tampaknya kecil dan tidak segera dibereskan dapat perlahan menggerogoti hati hingga akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam Bilangan 33 ayat 50 sampai 56, ketika Israel bersiap memasuki tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan mereka untuk menghalau penduduk Kanaan, merobohkan berhala dan memusnahkan tempat-tempat penyembahan mereka. Perintah ini bukan didorong oleh kebencian terhadap suatu bangsa, melainkan untuk menjaga umatnya dari pengaruh penyembahan berhala yang akan merusak hubungan mereka dengan Allah. Karena itu Tuhan memperingatkan jika mereka membiarkan bangsa-bangsa itu tetap tinggal, mereka akan menjadi duri di matamu dan onak di pinggangmu. Bahayanya bukan hanya gangguan secara lahiriah, tetapi kehancuran rohani. Sejarah Israel kemudian membuktikan bahwa peringatan ini benar. Hari ini periksalah hati kita. Adakah kompromi yang selama ini kita anggap sepele atau entah itu kepahitan yang dipelihara, kebiasaan yang tidak kudus, atau godaan yang terus diberi ruang. Jangan menundanya. Datanglah kepada Kristus, akuilah dosa kita, dan mintalah Roh Kudus memampukan kita meninggalkannya. Anugerah Kristus bukan sekedar mengampuni masa lalu kita, tetapi juga memberi kuasa untuk hidup semakin serupa dengannya setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahaya yang ada di sekitar kami, yang menggerogoti diri kami secara lahiriah dan juga menggerogoti kesehatan spiritualitas kami Tuhan. Tolong kami untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan dengan menjaga hidup kami benar dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.